Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah miftahi babi rahmatillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Allahumma arinal haqqa haqqa wajibna tiba'ah wa arinal batila batila wajibna jitinabah. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq anta khairul fatihin. Rabbi anzilna munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin ya dzal jalali wal ikram. Amitna ala dinil Islam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Wa qala ta'ala fil Qur'anil karim ala lisanin nabiyil amin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, rekan-rekan, adik-adik, kakak-kakak, emak-emak, oma-oma, ada oma di sini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik yang offline, artinya offline apa Bu? Artinya offline apa Bu? Ya, maupun yang online apa Bu? Main HP ngerti Bu? Ngerti kagak? Kalau disuruh online ngerti nggak? Enggak. Online bodoh amat kalau pikirin. Terus kameranya ditutup sambil masak, ya kedengeran kagak? Makanya Bunda nyadarin itu semua. Online ini enggak rada-rada repot ini, apalagi buat mama ya. Makanya bismillahirrahmanirrahim dah. Kita nyari rizkinya untuk apa? Insya Allah Allah mudahkan jalannya untuk kita buka jadi besar. Insya Allah. Mudah-mudahan 2-3 bulan ke depan kita udah siap bersama-sama. Nanti sebagian ini bagian ini buat tempat laki-laki, bagian ini buat perempuan. Kita buat ini. Nanti kita juga jika kita berbicara nih kehidupan, ada berapa step kehidupan, ada berapa tahap kehidupan, kita tayangkan. Ini loh YouTube-nya, ini loh gambarannya. Kayak kita di rumah ngeliat TV. Orang yang di TV ngeliat kita enggak? Kadang-kadang kan mama suka nonton sinetron ya. Iya Pak ya? Nonton sinetron sama yang galak, sama yang judes, sama yang jahat, sewot enggak? Kita yang nonton, kita yang ngomongnya galak banget. Tuh dia tuh. Iya Pak ya? Kenapa? Kesal tidak? Sewot nggak orang jahat? Jengkel tidak? Begitu juga malaikat sama kita. Malaikat ngelihat kita di CCTV. Mana CCTV-nya? Malaikat mana? Raqibun wa atid ma yanfizu min qawlin illa ladai raqibun wa atid. Samping kanan kiri kita ada malaikat yang ngawalin kita, ngikut semua aktivitas kita, dicatat, diliatin kayak ngeliat CCTV. Catat, baik ngaji dicatat, buruknya dicatat. Kalau kita meninggal dunia lagi mati, meninggal dunia lagi ngaji, syahid nggak? Buya tuh lagi duduk, tiba-tiba sakit perut, mati.
digotong. Syahid nggak? Syahid. Kenapa syahid? Kartini turun ke situ, keseleo, kegeriling jatuh, mati, meninggal dunia. Syahid nggak? Syahid. Tapi lagi malam di Jakarta ada, di Jakarta nih biliar. Kalau udah biliar naik klub, minum minuman keras, terus ribut antara sesama temannya. Laki-laki umur 29 tahun ngebantuin ngebela pacarnya. Lagi malam ngebela pacarnya berantem. Itu si laki-laki yang ngebela pacarnya umurnya 29 tahun di biliar, di nightclub Jakarta lagi malam, dikerubutin, dikeroyok. Udah dikeroyok, dilemparkan dari lantai 2, cemplung ke bawah ke lantai 1, koma, masuk rumah sakit, gak lama meninggal. Syahid nggak tuh? Makanya benar kata Bu Iya tadi, saya dengerin Bu Iya ngomong, saya dengerin bahwa ini adalah hidayah. Gak gampang loh hidayah. Artinya hidayah apa sih? Allah kasih petunjukin kita mau ngaji. Coba kalian jalan ke sana jauh, ke Kebon Raya, ke Bilabong katanya tadi, pakai celana legging, lari-lari, kekilir, kakinya balik, terus koma, meninggal. Syahid enggak? Itu pantat udah bahenol. Mana coba ayo? Aku. Ya. Iya. Coba. Kalau kayak gini mah kan coba jalan nih ke Bilabong, ke Kebon Raya. Bunda suka jalan, Kebon Raya suka. Bunda sama pasukan Bunda, pasukan bocil tuh, bocil-bocil. Nah, jalan Kebon Raya iya. Ngapain olahraga, jalan kaki. Tapi pakaiannya nggak pakai legging, nggak bisa tuh jalan. Pakai gamis aja bisa jalan. Pakai legging, pantatnya bahenol, kelihatan. Terus udah ngetret semuanya, dalamnya kelihatan semuanya. Dan di belakang ada yang jalan juga di belakang lari, laki-laki, karena dia juga olahraga. Pantatnya disulitin nggak? Sulit, kenapa pantatnya bahen? Fitnah nggak itu? Nah, ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj, perempuan katanya paling gampang masuk surga. Perempuan paling gampang masuk surga. Tapi kata Rasulullah, wa aktsaruhunna minan nisa. Banyakan di neraka adalah kaum perempuan. Nah, ini kita duduk aja di sini dapat hidayah. Emang ngantuk, emang capek. Kenapa ngantuk? Orang dengerin ngaji, itu setan udah pada nakut di mata, sama di telinga. Iya Pak ya? Ngaji, duduk coba. Tadinya rapi, duduknya sipu yang rapi, diubah menjadi apa? Sila. Kenapa sila? Semutan, ribet. Udah sila selonjoran, geseran lu dikit. Kenapa ini kaki gue sakit banget? Ya Pak ya? Bentaran itu bentaran. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bicara ikhlas. Boal tahu nggak ikhlas itu artinya apa, Boal? Hah? Bu Hikmah, ikhlas apa Bu Hikmah? Menerima apa? Ya apapun itu yang menerima ikhlas. Gitu ya? Jalanin aja. Coba ada yang tahu ikhlas? Saya sama kemarin udah minta nyuruh bikin pertanyaan di rumah. Kenapa urusan itu banyak? Urusan kita banyak. Urusan kita terkait hukum itu banyak. Ikhlas. Kata Allah, ikhlas itu mukhlishina lahuddin. Ikhlas dalam beragama. Artinya apa sih?
Menerima dengan ikhlas, benar menerima dengan ikhlas. Apa sih ikhlas itu, Bu? Kalau kita kasarnya, ini paling jorok, paling jelek. Apa itu? Kita ke kamar mandi, sakit perut, keluar semua. Udah keluar semua, dia tengok lagi nggak? Tengok lagi tidak? Ngapain juga ditengok lagi? Iya Pak ya? Ketika kita di sungai gede, pergi deh tuh dia si kuning, kita suruh balik lagi nggak? Yang ada pergi. Kenapa? Itu contoh paling jorok itu. Kenapa? Nggak jorok sih. Kenapa nggak kedengeran ngapain? Artinya melepaskan sesuatu tidak dipikirin lagi. Ya Pak ya? Maka inilah yang terjadi pada kurban. Kita tahu pertama manusia yang ada di bumi adalah Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa turun ke alam dunia, maka Adam dan Hawa menjadi fitrah manusia seutuhnya. Dinikahi di mana? Di surga. Yang pertama dibacakan oleh Adam untuk nikahi Hawa adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik sallallahu ala Muhammad. Apa? Sholawat kepada cucunya yang belum ada. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, Adam dan Hawa berbuat salah di surga, turunkan ke alam dunia. Maka di alam dunia selayaknya suami istri reproduksi. Apa? Diperintahkan oleh Allah untuk melahirkan banyak anak yang akhirnya jadilah hari ini Abul Bashar adalah Nabi Adam, kita sebagai keturunan Adam. Nah, ketika Adam Hawa diperintahkan untuk melahirkan anak-anak tuh Hawanya, maka lahirlah anak-anak itu sekali lahir dua sampai diceritakan 20 kali. Banyak banget ya. Berarti 40. Ada satu ini onuk, itu lahir cacat satu orang. Onuk, satu orang lahir cacat. Maka dialah awal mula jina, awal mula anak nggak punya keturunan, nggak punya bapak. Itu dari onuk. Awal mula manusia hubungan seks bebas, itu dari Nabi Adam, keturunannya namanya onuk. Jadi tahu kan? Tadinya nggak tahu ya. Dua. Pertama lahirlah Qabil dengan yang kelima. Yang kedua lahirlah Habil dengan Labuda. Ingatin. Anak pertama lahir Qabil. Artinya Qabil apa sih? Kita sholat sunnah Qabliyah, artinya pendahul pertama. Kalau kayak anak itu namanya cikal ya, anak pertama ya, sulung, anak bungsu. Nah, pertama Qabil laki-lakinya, perempuannya namanya Iqlimah. Yang kedua Habil laki-lakinya, perempuannya Labuda. Qabil sama Iqlimah ganteng dan cantik. Karena manusia ada ganteng cantik kan? Ilmu, denger ini. Iqlimah sama Qabil ganteng dan cantik. Habil sama Labuda gak ganteng, gak cantik, alias tapi Adam bingung. Ini kan harus melahirkan keturunan, ya. Kalau nggak ada syariat itu nggak ada kita. Maka Adam ini mohon kepada Allah, ya Allah, ini anak-anakku udah pada besar,
udah waktunya melahirkan keturunan. Ada kita nih hari ini. Maka ya Allah, berikan petunjuk kepada kami sebagai syariatmu. Dikasihlah oleh Allah bahwa nikah sil kakaknya Qabil nikah dengan adiknya Iklimah, nikah dengan adiknya Habil, nikah dengan kakaknya Labuda, nikah dengan kakak, cuma silang. Berarti kalau silang, Qabil dengan Labuda dengan yang cakep. Qabil dengan Labuda, Qabil ganteng, Labuda jelek. Habil nggak cakep, nggak ganteng, nikah sama Iklim. Aturannya nih, aturannya syariat dari Allah. Ini awal mula kurban. Kita bicara awal mula kurban, awal mula kurban dan ikhlas. Lalu karena Qabil dinikahkan sama Labuda yang tidak cantik, dari mana? Tidak. Setan tuh mulai datang. Orang setan jadinya sama Allah. Kata Allah, anta mal'un wa anta rajil. Wahai setan iblis, engkau dilaknat, engkau terkutuk sampai hari kiamat. No problem ya Allah. No problem, gak masalah. No problem ya Allah, dikutuk juga. Tapi apa? Dengan satu syarat, panjangkan umurku sampai hari kiamat dan beri izin aku untuk menggoda anak cucu Adam, dari sejak Adam, anaknya, cucunya, cicitnya, ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Jadi kerjaan setan sama kita ini kerjaannya adalah ngegoda. Mak punya anak gadis, zaman sekarang makan YouTube banyak banget, TikTok banyak banget, ya apa ya? Nyontek di YouTube, nyontek di TikTok, pakaian kagak bener, pergaulan kagak bagus, belum nikah udah kebobolan. Siapa itu kerjanya? Emang iya? Siapa itu kerjaannya? Share? Girang amat sih rumahnya. Jangan girang. Setan itu kerjaannya. Kata setan, sebelum nikah hamil dulu. Kata setan, udah hamil ataupun gak hamil, ditinggal pergi oleh calon suaminya. Nyesel gak? Nyesel tidak ya? Siapa itu ngerjain? Setan. Terus kita nanti di akhirat lagi ke setan. Hai setan, karena kan ulah lu ini gue jadi begini. Apa kata setan ngomongnya? Tanggung jawab sendiri, itu kerjaan lu. Emangnya kerjaan gue, kenapa lu ikut-ikut gue? Tuh, makanya kalau di antara ibu-ibu, bapak-bapak ada yang tidak bertanggung jawab, baik pekerjaan dimanapun, dia teman setan, agak tanggung jawab, teman setan, karena setan itu daerahnya agak tanggung jawab, yang ngajakin dia mal'unun, dilaknat. Nah, sampai bukan hanya pada Adam Hawa saja itu setan menggoda, sampai turun ke bumi pun anak cucu Adam tetap digoda. Apa kata setan kepada Qabil? Hai Qabil, jangan terima, dibisikin. Iya, jangan terima. Aturan ayahmu nggak adil. Proteslah Qabil
Adam itu bingung, ya Allah, Engkau udah kasih syariat silang kakak adik, tapi ini ada masalah baru lagi. Apa masalah barunya? Qabil tidak nerima. Bagaimana ya Allah? Dikasih tunjuk lagi sama Allah. Apa dikasih jalannya? Dikasih petunjuknya. Wahai Adam, syariatkan kurban. Apa sih Bu syariatkan kurban? Bu, kita kurban zaman Adam kayak orang sajen. Di mana? Di atas gunung. Kan kalau zaman-zaman dulu, zaman primitif, zaman orang percayanya sama animisme dinamisme, itu ngancak, ngasih sajen kemana? Ke atas pohon, ke atas gunung, ditinggalkan. Yang makan siapa? Hantu dedemit. Kalau kalian pernah makan berarti kalian teman hantu. Kenapa? Disimpan di gunung, disimpan di pohon, ditinggalkan, kehujanan, kepanas. Sama waktu Adam juga, Qabil Qabil begitu. Dan dengerin, kenapa Qabil Qabil? Adam dikasih wahyu lagi oleh Allah, diminta kedua anaknya kurban. Qabil senang bercocok tanam, bertani, senang bercocok tanam. Habil senang Habil senang berternak. Habil senangnya berternak. Qabil senangnya bercocok tanam. Nah, Qabil tanaman gandumnya cakep-cakep, tanaman buahnya cakep-cakep, keren-keren. Habil tanaman binatangnya, peliharaan ternaknya cakep-cakep. Pastinya ketika ada yang cakep ada yang jelek nggak? Ada. Maka tanaman pertanian Qabil ada yang cakep, ada yang jelek. Ternaknya Habil ada yang cakep, ada yang jelek. Ketika Allah perintahkan untuk kurban, Habil dengan ikhlas dia pilihin itu kambingnya, dombanya yang paling bagus, yang paling cakep, yang tidak ada cacatnya. Qabil karena udah hatinya bawaan syahwat, Bu, perhatikan nih, memutuskan sesuatu dengan hati yang emosi, dengan hati yang syahwat, maka tidak akan benar. Iya apa ya? Syahwat, setan di dada kita, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, amarah, jengkel. Kalau kita di rumah sama istri kesel, sama suami kesel, sama anak kesel, dibawa ngaji hilang, ibarat dibawa angin, sejuk hati. Kenapa? Hati kita ibarat dikasih oase, dikasih lagi panas air es, ngaji, makanya ngaji. Memutuskan sesuatu, kalian rumah tangga kita pasti ada masalah, berantem sama suami. Biasanya ibu-ibu muda rumah tangganya baru 2-3 tahun, udah lah, gue mau cerai aja, cerai. Balik ke rumah mana, ma, neng mau cerai aja. Nah apa lu nak? Mau cerai? Nama siapa? Masih AA. AA selingkuh. Ya, baru juga 3 tahun udah selingkuh. Iya tuh ma. Kenapa? Iya tuh ma, dia selingkuh karena ternyata dia punya gebetan lama. Apa kata ibunya? Ya udah, kalau memang begitu cerai aja. Anak lagi sewa, ibunya bilang begitu. Jadi nggak tuh? Karena apa? Karena lagi-lagi sama-sama sewa, sama-sama jeng. Pas udah jadi tuh cerai. Udah, kata mama juga cerai. Neng urusin. Gak apa-apa kalau gak mau, Neng yang urusin. Tuh kata si perempuan. Biarin Neng yang urusin. Kakak, mamang, paman bisa membantu. Kata si perempuan. Baru 3 tahun tuh nikahnya, baru 5 tahun. Nggak lama
1 tahun cerai, 2 tahun suaminya maju. Apa kata mertuanya? Apa kata istrinya yang minta cerai? Nyesel gue hidup sekarang belangsang. Ternyata suami saya usahanya maju. Nyesel tidak? Kecemawan. Ngalamin ya? Makanya ngaji. Kalau anak lagi jengkel, lagi sewot, lagi marah sama istrinya, sama suaminya, makanya itu Bu Hikmah, Ibu Aan, diharamkan orang tua itu ikut campur urusan keluarga anaknya. Tuh. Kenapa? Kalau orang tua ngikut-ngikut urusan anaknya dalam rumah tangga, banyakkan mudaratnya. Iya Pak ya? Kenapa? Salah satu kewajiban orang tua adalah ada banyak, salah satunya ayyun kihahu idza adroka. Kewajiban orang tua, ayah, ibu, salah satu kewajibannya kepada anaknya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, menikahkannya ketika udah sampai waktu nikah. Udah selesai nikah, biarkan dibawa oleh suaminya, biarkan berumah tangga dengan istrinya, jangan ikut campur. Kenapa? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dari tanda-tanda kekuasaanku, kata Allah, aku ciptakan min anfusikum, dari diri kamu hai laki-laki, azwaja, istri-istri. Jadi laki-laki boleh beristri 2, boleh. 3 boleh. 4 boleh. Gue mau. Fa in khiftum alla ta'dilu, jika kagak mampu cukup boro-boro mampu 1 juga kagak habis. Maka azwaja, istri-istri. Untuk apa? Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Nih, mertua baru, ibu baru, istri baru. Dengerin. Wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Apa kata Allah? Litaskunu ilaiha, supaya wahai laki-laki Anda tenang hidup bersama istri. Makanya istri mentang-mentang kerja di dapur, belagu, punya duit, dapat duit, suaminya kagak kerja, galak sama suaminya, kagak kaji, itu namanya. Iya benar. Kenapa? Karena tugasnya istri menenangkan, menenteramkan hati suami. Bun, enak amat suami kagak kerja, dia hatinya ditenangkan, Bun. Disuruh kerja. Emangnya enak rumah tangga ya? Rumah tangga enak kagak? Kagak. Makanya rumah tangga itu namanya ibadah. Namanya kan rumah tangga apa disebutnya? Mengarungi bahtera. Apa sih bahtera? Kapal di lautan. Ada ombak, ada angin, ada badai. Ya, itu rumah tangga. Terus kalau nggak nikah, enakan kagak nikah pun, emang mau jadi perawan tua? Enggak, emaknya udah gelisah, anak gua udah 37 tahun gak nikah. Kenapa kagak laku kali ini ya? Jadi perawan tua. Enak kagak? Udah kagak ngapa-ngapa. Gua masih muda juga, gua nikah aja. Ntar juga gua cerai jadi janda. Emang jadi janda enak? Kagak. Jelek mulu. Tanya sama gua. Enak.
tua kagak enak, jadi janda tua kagak enak. Coba dah, Bu, yang paling enak adalah janda yang udah keriput, kagak dicurigain orang. Ya Bu ya. Kalau janda masih bayi normal, dicurigain mulu sama bini orang. Ya Bu ya. Dia nengok sedikit, pakaiannya bagus sedikit diomongin. Ya Pak ya. Pakai makeup sedikit diomongin. Menor sedikit diomongin. Kenceng amat. Iya. Ngobrol sama suami orang sedikit dicuriga. Ini kita lagi bicara setan ya? Lagi bicara setan ini kita. Kenapa? Bu, Bapak, di setiap pembuluh darah kita, Nabi Ayub alaihissalam yang dilarang oleh Allah, jangan digoda wahai iblis, jangan digoda wahai setan, apa? Lidah dan hatinya. Lidah dan hati tidak bisa digoda setan. Tapi setan itu jalan di semua aliran darah kita, sampai mata kita jadi sampai pantat kita jadi susah itu semua. Nah, balik lagi kurban. Sampailah pada apa? Sampailah pada perintah. Ya udah, kata Allah, ya udah. Sekarang dikasih syariat lagi. Syariatnya apa? Masing-masing diperintahkan untuk kurban. Qabil diperintah untuk kurban, Habil diperintah untuk kurban. Ya Allah, kurbannya apa yang harus dikurbankan? Yang harus dikurbankan adalah masing-masing usaha, masing-masing perolehannya. Apa itu? Qabil kan senang bertani, maka Qabil itu diperintahkan untuk berkurban hasil taniannya. Habil diperintahkan berkurban dengan melalui binatang Habil ambil binatang ternak yang cakep, Qabil ambil tanaman-tanaman yang busuk, yang kering, yang jelek, yang hancur. Maka dari itu yang diterima oleh Allah adalah Allah ngasih pengumuman kepada siapa? Kepada Nabi Adam. Yang diterima kurbannya oleh Allah, kurbannya Habil. Qabil kurbannya hasil pertaniannya yang jelek-jelek, yang udah busuk-busuk, nggak diterima oleh Allah. Maka Qabil tidak nerima. Wahai Habil, aku bunuh kau karena kurban kamu diterima oleh Allah, kurban aku tidak diterima. Akhirnya terjadilah pembunuhan. Qabil membunuh adiknya yang bernama Habil karena dia tidak mau menikahi Labuda. Akhirnya dia lari dari situ. Itulah awal mula kurban Nabi Allah Adam alaihissalam. Dilanjutkan dengan siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim siapa? Keturunan Nabi Adam. Dari mana? Dari anak-anak yang 20 tadi. Nanti kita lihat sampai di situ dulu, Adam dulu. Besok ada satu kali lagi sebelum Idul Adha. Ada satu kali lagi kita bahas kisahnya atau perjalanan kurbannya Nabi Ibrahim. Sampai di situ Bu Yohanin, ada yang mau ditanyakan Bu Yohanin? Mangga. Dunia itu kan tempatnya. Ulangi lagi dari awal. Dunia itu kan tempatnya manusia. Namanya Bu. Oh, nama saya Nurlela Buddha. Saya mau bertanya. Dunia itu kan tempatnya
tenang dan ikhlas ketika menerima ujian yang Allah berikan. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia ini adalah tempat ujian. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Tanya tuh ke Buya. Buya habis diuji. Apa diujinya? Suaminya meninggal. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul alladzi khalaqal maut wal hayat liyabluwakum, buat menguji kamu. Ayyukum, siapa sih di antara kita? Ahsanu amala, paling baik amal perbuatannya. Dua tuh. Wabashiris sabirin walanabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wabashiris sabirin. Kata Allah, kami akan menguji bisyai'im, pada kalian semua dengan sesuatu, minal khawf, rasa takut, ini Allah yang ngomong, wal ju', lapar, rasa takut. Saya takut banget suami saya meninggal. Saya takut banget suami saya ditangkap polisi. Saya takut banget suami saya kawin lagi. Saya takut banget suami saya selingkuh. Saya takut banget anak saya begini. Saya takut banyak. Minal khawf, takut. Wal ju', dari lapar. Aduh, ya Allah, saya nggak punya usaha. Ini anak masih sekolah. Ya Allah, enggak punya rezeki, Engkau kasih rezeki ya Allah. Ya Allah, anak saya lulus SMP mau sekolah lagi ke SMA, enggak punya uang. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Minal khawf. Nah, apa? Takut itu, takut ini, takut kan? Kita kan? Kalau Anda bilang hidup ini ujian, emang iya. Hidup adalah akidah wa jihad, keyakinan dan perjuangan, artinya ujian. Khauf, takut, ya Allah, takut anak saya begini, takut suami saya begini, takut istri saya begini, takut mertua saya begini, takut orang tua saya begitu, takut cucu saya begini, takut. Wal ju', lapar. Minal khauf wal ju', enggak bisa makan. Hari ini saya bisa makan untuk 3 hari. 3 hari ke depan saya belum tentu, nggak tahu makan dari mana. 1 minggu akan datang saya belum tentu makan karena suami saya nggak kerja. Aduh, takut banget. Takut sama lapar. Wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat. Hilang. Apa yang hilang? Harta. Uang saya hilang di mana? Di tas. Uang saya hilang di mana? Disedekahkan. Kita simpen tas, beli. Kenapa? Takut istri nanti hilang. Saya simpen jam tangan saya bagus. Di mana? Di meja, ada yang ngambil. Saya simpan perhiasan saya. Di mana? Di loker, ada yang ngambil. Wa naqsim minal amwal, berkurang, hilang harta benda kita. Wal anfus, diri kita. Takut sakit, takut luka, takut sakit hati, takut mati. Wal anfus, ya Pak ya, ujian kan? Takut anak saya meninggal, takut suami saya meninggal, takut istri saya meninggal, takut keluarga saya celaka. Wal anfus, wassamarat, kemarin tanian saya banyak, hari ini kok nggak pada berbuah, hilang, nggak buah. Itu adalah sumber penghidupan saya. Maka kata Allah, wabashiris sabirin. Ngapain?
Allah bilangnya di akhir, udah takut kehilangan, takut meninggal, takut lapar, takut kehilangan buah-buahan, takut semuanya. Kata Allah, wa basyiri sobirin, kasih kabar gembira buat orang yang sobat. Kok nyambungnya ke situ? Maka ujian temennya adalah sobat. Apa sih bun sobat? Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita makan nyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kalau mendengar orang meninggal doang. Alladzina idza asabatkum musibah, yang disebutkan tadi di depan musibah bukan? Musibah, anak meninggal musibah, harta hilang musibah, kelaparan musibah, pohon tani-tani gak berbuah musibah, ya. Suami istri meninggal musibah. Maka idza asabatkum, orang yang sobat, musibah, ketika dia dapat musibah, qalu, mereka mengucapkan inna lillah, segala sesuatu karena Allah, dari Allah, wa inna ilaihi raji'un, semuanya balik lagi kepada Allah. Jadi diri kita juga akan kembali kepada Allah. Sabar bun, gimana sih bun sabar? Susah bun sabar. Lebih baik diem daripada nyap-nyap, lebih baik zikir daripada ngomel, lebih baik kita nangis di depan Allah, berdoa kepada Allah, ngadu kepada Allah, daripada kita nyap-nyap ngadu sama tetangga, ngadu sama saudara, curhat sama saudara. Lebih baik curhatnya kepada Allah. Itu adalah ngadu kan semuanya bareng. Kagak segera diterima pun memang gimana caranya pun tawakal, udah sobat, ngadu pada Allah, susah pun iya, kan itu temennya setan. Ketika kita udah sobat, lama-lama, bu, tanya ada bu ya. Saya nyuruh nanya sama orang yang udah kejadian aja. Ketika ditinggal suami meninggal, ditinggal istri meninggal, itu waktu baru-baru kaget, makin lama bukan hilang, makin lama makin kerasa gue dulu jahat, kerasa dulu dia minta semua jengkol kagak dilayani, kerasa dulu dia minta ini, kerasa. Tanya sama orang, Bu Yaya, ditinggal suaminya, hilangnya udah berapa tahun Bu Yaya? 4 tahun. Belum hilang tuh, masih keingetan gayanya, diemnya, makannya, minumnya, galaknya, baiknya, semuanya keingetan. Semuanya keingetan. Maka itulah yang disebut bekerja sekarang kita. Jangan sampai ya laitani qadamtu li hayati, ya Allah, balikin lagi aku ke dunia supaya aku berbuat kebaikan. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas solihin. Ketika ajal udah dikit lagi menghembuskan napas terakhir, kita ngelihat calon tempat tinggal kita di neraka, maka kata kita ngomong pada Allah, Quran ini, ya Allah, balikan lagi aku ke dunia walau sekejap mata, fa asaddaq, aku akan sedekah, wa akum minas solihin, aku akan jadi hamba-Mu yang soleh. No way, gak bisa. Maka mumpung masih hidup, suami masih hidup, istri masih hidup, orang tua masih hidup, mertua masih hidup, baik-baiklah. Jangan sampai nanti nyesal. Nyesal gak ada artinya. Coba tanya Bu Yaya, tanya Bu Yaya, bisa gak balik? Kadang-kadang udah malam, gue pengen ngikut ke suami, saya pengen ikut ke istri, padahal tengah malam dia bangun, ingat sama suaminya, ingat sama istrinya. Ketika jam 2 malam dia ada di jendela, takut kan? Kabur. Padahal
Kalau ketemu gua peluk. Kalau ada gua peluk. Begitu ngomongnya. Tapi kalau tengah malam ada di jendela, itu menghapus. Itu sabar, tawakal. Maka tawakal takwa. Ini udah tawakal, dikit lagi kita takwa. Maka kata Allah, Bunda bicaranya kan yang semuanya adalah Al-Quran. Apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Takwa, sabar, tawakal, ketakwa. Maka ketika udah takwa, Allah kasih jalan keluar. Lama-lama hilang tuh dari hati. Allah keluarkan, plong, dibuang oleh Allah. Oh, Bapak, cinta itu rahmat apa tidak? Rahmat. Ketika ente putus cinta ya, wow, putus cinta itu sampai dijumpalitan tuh putus cinta. Agak laki-laki ke perempuan, putus cinta sampai dijumpalitan. Tapi lama-lama hilang kagak? Hilang. Ketika hilang mau balik lagi kagak? Apain mau balik lagi, malu, najis amat. Amin, amin. Kenapa? Karena rasa cintanya udah dihilang. Waktu kemarin masih cinta, kata emak bapaknya, ih jangan dia mau begitu, ih jangan dia mau begitu, kagak ngerti. Ayo jangan. Nah, maka kalau kita takwa, Allah kasih jalan keluar yang baik. Allah kasih rezeki yang tidak diduga. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Jika udah tawakal, apa sih yang tawakal? Pasrah, terserah deh Allah mau bagaimana juga dah, gue mengikut aja. Maka kata Allah, fahuwa hasbuh, Allah yang ngurus semua urusan kita. Enak kan ngaji kan? Nyaman kan hati kita kan? Pasrahkan semuanya kepada Allah. Kita jangan sok pinter, kita jangan melawan arusnya Allah. Udah kita pasrahkan sepenuhnya kepada Allah ya Bu ya. Ada lagi? Cukup ya? Itu satu aja udah banyak banget itu. Jawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya kajian kita. Mudah-mudahan Allah kasih ketenangan jiwa kita, kedamaian hati kita. Walaupun gendut yang penting yang penting yang penting dan yang penting tenang, tidak gelisah dan tidak gal. Mudah-mudahan ada manfaatnya kajian kita. Ada akhirnya wa'ala kuliyatul sholihah ila Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana warhamna wa liwalidayna amin. Allahumma ighfirna ya karim. Allahumma bihaqil Fatihah wa sirril Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man yaghfir wa yarham wa ya dafi'al bala ya Allah wa ya dafi'al bala ya Rahman wa ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma ahyina bil iman wa mitna bil iman wa syurna bil iman wa adkhilna al-jannata ma'al iman. Allahumma sabbitna ma'al iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman wa khatim lana minal jinni ma'al iman. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa adzabil akhirah wa syarri dunya wa syarril akhirah. Ikbirillahu lana wa lakum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.